Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Ninda Sufaryadi dengan NPM 2413025008. Saya Muhammad Ramadan dengan NPM 2413025012. Saya Mutiara Subila dengan NPM 2413025032. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil dari proyek interaksi manusia dan komputer, yaitu aplikasi Edikantin FKIP Unila. Mari simak videonya. Baik, di sini dengan saya Ninda Sufaryadi dengan NPM 2413025008 akan menjelaskan mengenai deskripsi dan target pengguna dari aplikasi Edikantin kelompok 10. Jadi dengan dibuatnya aplikasi Edikantin ini yang berbasis website ini dapat mempermudah dalam melihat daftar menu yang ada di kantin, dan juga kita dapat melihat cek harga makanan dan juga minuman, kemudian melakukan pemesanan atau pre-order. Nah, aplikasi Edikantin ini dirancang agar meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan kantin yang ada di lingkungan FKIP. Nah, aplikasi ini menyediakan beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur login, kemudian ada sign up atau mendaftar, kemudian pemilihan role yaitu sebagai customer atau mitra, kemudian ada denah kantin FKIP, daftar kantin, kemudian ada tampilan menu makanan, kemudian ada keranjang belanja, jadi kita bisa belanja makanan dari aplikasi tersebut, kemudian catatan pemesanan, kemudian ada metode pemesanan juga, yaitu pemesanannya metodenya dengan diambil, tidak diantar, jadi mahasiswa yang mengambil. Kemudian ada metode pembayaran, ada historis, ada status pemesanan, order historis, kemudian ada rating dan ulasan, profil pengguna, profil mitra, pengaturan atau logout, dan yang terakhir ada feedback dan saran. Nah, dengan dibuatnya aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam melihat daftar makanan yang tersedia di kantin FKIP. Kemudian ini juga dapat mendukung layanan kenyamanan serta efisien untuk kantin. Kemudian target pengguna kantin FKIP ini, yang pertama itu mahasiswa FKIP atau mahasiswa yang ada di Universitas Lampung, di mana mereka dapat melihat fasilitas yang ada di kantin atau makanan-makanan yang ada di kantin. Kemudian yang kedua itu dosen dan tenaga pendidik. Kan terkadang dosen juga membutuhkan layanan cepat dan praktis di sela-sela kegiatan atau mungkin di kegiatan akademiknya. Kemudian yang ketiga itu penjual atau karyawannya, yaitu mitra, di mana dengan adanya aplikasi kantin ini, penjual itu dapat melayani banyak orang dengan modern, dan juga ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih terjangkau. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, sekarang gantian saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khairul Ramadan dengan NPM 2413025012. Oke, saya akan melanjutkan ke bagian yang poin C, yaitu wireframe atau mockup antarmuka pada aplikasi Edikantin. Oke, langsung saja sedikit penjelasannya mungkin. Mari kita lihat rancangan antarmuka aplikasi Edikantin. Kami mendesainnya agar bersih, intuitif, dan mudah digunakan. Pertama, di halaman awal, pengguna akan menemukan opsi login dan sign up. Setelah login, ada pilihan peran customer atau mitra. Nah, yang akan mengarahkan ke antarmuka yang berbeda. Untuk customer, halaman beranda menampilkan denah kantin FKIP Unila. Dan kantin FKIP Unila itu fitur denah memungkinkan pengguna melihat lokasi kantin secara visual, dan mengklik penanda lokasi akan menampilkan detail kantin. Opsi kantin FKIP Unila akan menampilkan daftar kantin di mana pengguna bisa memilih dan menandai kantin favorit. Oke.
Setelah memilih kantin, pengguna akan masuk ke halaman produk. Di sini mereka bisa melihat menu, harga, rating, dan opsi tambahan. Tombol Add to Cart tersedia untuk setiap item di My Cart. Pengguna dapat memeriksa detail pesanan, total harga, memilih metode pembayaran seperti Dana dan e-wallet lainnya. Mungkin setiap ada nanti akan mungkin bank ya mungkin. Nah, dan tambahan catatan khusus sebelum menekan Order Now. Halaman order history menampilkan riwayat pesanan beserta statusnya, seperti sedang dibuat atau belum diambil. Pengguna juga bisa memberikan ulasan dan rating di sini. Terakhir, untuk customer, halaman profil menampilkan informasi pengguna dengan opsi peraturan dan logout. Oke. Bagi mitra, antarmuka menampilkan tab pesanan, produk, dan populer. Di tab pesanan, mitra dapat melihat pesanan masuk, detailnya, dan mengubah status pesanan menjadi finished cooking atau finished order. Oke, lanjut ke bagian poin D. Itu bagian demonstrasi navigasi antarmuka. Nah, sekarang mari kita demonstrasikan navigasi dan interaksi aplikasi ini secara singkat. Setelah masuk dan memilih peran sebagai customer, Anda atau kalian akan melihat halaman utama jika Anda ingin menemukan kantin secara visual. Klik Denah Kantin FKIP Unila, lalu Anda bisa memperbesar denah, melihat lokasi kantin, dan mengklik penanda untuk informasi lebih lanjut. Untuk melihat menu, kembali ke halaman utama dan pilih kantin FKIP Unila. Pilih kantin favorit Anda dari daftar, misalnya kantin I-Pak D. Di halaman produk kantin I-Pak D, Anda bisa melihat makanan seperti ketoprak, melihat detailnya, menambahkan opsi tambahan, dan mengatur jumlah sebelum add to cart. Kemudian masuk ke My Cart. Periksa pesanan Anda jika sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik Order Now. Akan muncul pilihan Pick Up. Nah, sebagai metode pemesanan dan kolom catatan untuk detail tambahan seperti waktu pengambilan. Setelah itu pilih Dana sebagai metode pembayaran. Itu masih tahap awal ya. Mungkin nanti akan ditambahin e-wallet dan mungkin untuk bank lainnya. Nah, itu sebagai metode pembayaran. Lalu check out. Sebuah konfirmasi pesanan berhasil akan muncul. Anda dapat melacak pesanan di order history, di mana status pesanan akan terlihat saat pesanan siap. Notifikasi akan muncul di ponsel Anda. Setelah mengambil pesanan, Anda bisa kembali ke order history. Anda memberikan ulasan dan rating untuk mengolah profil atau keluar dari aplikasi. Cukup akses halaman profil. Oke, beralih ke peran mitra. Yang tadi kan peran customer ya, ini ke mitranya yang jual. Setelah login, Anda akan melihat tampilan dengan tab pesanan. Di sini Anda dapat melihat pesanan pelanggan yang masuk. Klik pada pesanan untuk melihat detail lengkap dan mengubah statusnya menjadi finished cooking saat makanan sudah siap, atau finished order setelah diambil. Mitra juga dapat mengelola produk mereka dan melihat daftar menu populer. Mungkin cukup sekian dari poin yang dapat saya jelaskan, yaitu poin tadi mockup dan ini interaksinya dikit. Poin C dan D mungkin selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Saya Mutiara Salsabila akan melanjutkan presentasi dengan membahas tentang rencana evaluasi usability dan penutup dari presentasi kali ini. Aplikasi ID Kantin saat ini masih dalam tahap perancangan. Kami telah menyusun rencana evaluasi usability yang akan kami lakukan setelah prototipe selesai dibangun. Rencana evaluasi ini mencakup 4 aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kepuasan pengguna, dan tingkat kesalahan. Yang pertama yaitu efektivitas. Kami akan meminta pengguna mencoba beberapa skenario tugas seperti mencari menu, memesan makanan, hingga melakukan pembayaran.
Target kami adalah setidaknya 90% dari pengguna berhasil menyelesaikan tugas tanpa hambatan yang berarti. Yang kedua itu efisiensi. Kami akan mengukur waktu penyelesaian tugas tersebut. Idealnya satu alur pemesanan bisa diselesaikan kurang dari 2 menit. Yang ketiga yaitu adalah kepuasan pengguna. Setelah mencoba prototipe, pengguna akan diminta mengisi kuesioner seperti Google Forms untuk menilai kemudahan dan kenyamanan penggunaan aplikasi. Target kami adalah skor kepuasan minimal 75 dari 100. Yang keempat yaitu tingkat kesalahan. Kami juga akan mengamati apakah pengguna sering melakukan kesalahan seperti klik tombol yang salah atau bingung dengan navigasi. Target maksimal adalah 2 kesalahan per pengguna. Evaluasi ini akan melibatkan pengguna utama yaitu mahasiswa FKIP, mahasiswa fakultas lain, dan juga mitra kantin, agar masukan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dari pengguna. Sebagai penutup, proses desain aplikasi AD Kantin memberikan banyak pelajaran penting bagi kami. Kami menyadari pentingnya memahami kebutuhan nyata pengguna melalui survei dan riset sebelum memulai merancang tampilan antarmuka. Dalam proses ini, kami juga belajar bagaimana menyusun desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, dosen, dan mitra kantin. Tantangan utama kami adalah menyederhanakan banyak fitur menjadi tampilan yang tetap ringan dan responsif, terutama untuk pengguna dengan spesifikasi perangkat yang beragam. Namun, melalui feedback dari responden, kami bisa menyusun solusi yang cukup relevan dengan kebutuhan mereka. Harapan kami, aplikasi ini bisa benar-benar membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan kantin di FKIP, serta terus berkembang dengan masukan dari para pengguna di masa depan. Berikut adalah detail desain dari aplikasi AD Kantin atau ID Kantin. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga AD Kantin bisa menjadi solusi yang bermanfaat di lingkungan kampus FKIP. AD Kantin, beri makan tanpa ribet, langsung nikmat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Bye.